nggak usah pilkada sekarang, pilkada kemarin juga banyak yang nggak kompeten, sama aja business as usual kalau menurut saya mah. Mending kita mulai mikir aja siapa yang kita mau mendukung atau siapa yang mau kita siapkan untuk nanti pilkada selanjutnya. Kita punya berapa, 4 tahun, 5 tahun untuk bersiap-siap. Pilkada DKI sekarang itu damai adalah karena pilkada DKI yang sekarang udah janjian. Karena A yang satu dipercaya oleh banyak orang adalah calon bayangan gitu, jadi cuma ditaruh di situ untuk merusuhin aja. Yang dua, siapapun yang menang, ujung-ujungnya afiliasinya adalah kepada Pak Jokowi. Guys, kembali lagi di Tetangga Kepo. Itu artinya ada sebuah isu yang biasanya pengen gue obrolin sama tetangga kita, dan gue cukup kepo untuk ngobrolinnya kali ini sama Panji Pragiwaksono. What's up, brother? Oh, So good to be back. Bro, welcome back to Jacktown. Dude, gue denger gue adalah pemecah rekor nih di sini nih. Betul banget. Di Daniel Mananta Network kita biasanya maksimal ngundang tamu kembali 2 kali. Ini ketiga kalinya dipecahkan oleh Panji Pragiwaksono. Ada untungnya juga pengangguran ya, nggak banyak kerjaan. Bisa bro? Tentu bisa dong. Pabrik sih. Gue langsung datang dari New York ya bro ya. Oke, siap. Anytime. But it's good to be back. Bro, gue seneng banget. Dari terakhir kita ngobrol tuh 2023. Gue tadi mikir ya kesini ya, apa gue ngobrol sama lu tuh tiap tahun atau gimana ya? Tapi enggak deh, kayaknya yang pas kita di Daniel Tentang Kamu pertama kali tuh 2021. Sebelum Mungkin lu ya. cabut ke New York. Betul, itu 2021. 2021. Iya. Nah, abis itu 2023 kita ketemu lagi di Iya, New York. iya. Dan 2024 here we are, Iya, gitu ya. betul. End of 2024. Betul. So it's almost like every year with 2022 kita agak skip bentar tuh. Yeah, almost every year. Tapi since the last time we met di New York, actually lo heboh banget lah ya di Totpol kemarin itu kan. Gue itu mendoakan lu banget Ji. Gue mendoakan supaya lu gak ditangkap. Waduh. Lu gak tiba-tiba kayak di pesawat terbang tiba-tiba keracunan gitu Waduh, misalnya. jangan sampai bro, pernah kejadian soalnya di Indonesia kayak gitu. Iya, we will not mention who, tapi tolak lupa. Nah, tapi gue justru lebih mikirnya kayak, dude, how can you pull it off? Lu kayak ngomong secara berani banget soal politik dinasti dan lain-lain, and yet here you are healthy and all well. Lu kayak gak gue juga dengerin podcast lu yang lain kayak mungkin ada yang sempet nge-reach out ke lu juga untuk give a warning and everything, and you're like, yeah, whatever. Iya. Gue nggak tahu ya. Gue selalu ditanya, kok lu berani banget ngomong kayak gitu atau lu berani banget bercanda seperti itu. Tapi gue tuh mendengar pertanyaan itu rada aneh karena gue ngerasa perasaan waktu gue tumbuh besar tuh gue kan nonton Bagito. Didin Miing Unang. Mereka kan di TV ngomongin politik, Iya. ngebecanain Orde Baru gitu. Iya. Jadi so I grew up watching them. It feels normal doing this gitu. At the same time harus gue akuin ada banyak hal-hal yang gue ucapkan itu pemicunya adalah ketidakmampuan saya menahan emosi. Itu yang terjadi di podcast tersebut kan. Iya. Orang-orang langsung ngeliatin si Panji uratnya udah pada mulai nongol-nongol, marah tuh kayaknya tuh. Jadi emang agak-agak sedikit kepancing dan gue akui gue salah. Cuman ya bukan karena berani dan lebih karena kepancing aja, ke-trigger aja. Lu ngaku lu salah. Gue kok gak pernah ngeliat pengakuan atau klarifikasi bahwa lu mengaku salah gitu, karena Bukan salah opininya, Iya. salah emosinya. oh iya, oke. Iya, karena gue juga nggak enak. Karena mereka berdua teman-teman gue, Ari iya. terutama. Karena Iya. kan Ari kan adalah murid sekolah stand up gue. Dia belajar dari gue, beli buku gue. Hanya saja udah dibakar kali bukunya sekarang bro. mungkin juga. Hanya saja maksud gue, you can't expect me just to sit there while you say these things. I can't. You Right, say right. this, people are watching me. They expect for a reaction. Gila bro, itu Asian value semuanya itu benar-benar Iya. kayak jadi viral gila Iya, gitu. semua orang gara-gara juga yang nonton. Ini untung Panji nggak nampol gitu kan. Dan buat gue sedikit banyak aksi reaksi lu kasih pernyataan seperti itu, apa yang lu harapin dari gue gitu. Ya udah. Well, anyway, that was what? How many months ago ya? Kira 4 atau 5 bulan yang lalu ya? Sekitar. Ya. Sekitar, ya. Lu Gua lupa pas pilkada kemarin lu nyoblos? Pilkada kemarin banget enggak? Gue lagi di New York. Karena lu di New York. Tapi lu sebenarnya warga Jakarta. Jakarta. Oke. Dan sekarang ini
ini tayang nih sebenarnya gue mengharapkan kemarin 3 Desember katanya kan udah dikasih tahu resultnya. Betul. Gue mengharapkan kita bakal ngomongin resultnya. Tapi ternyata diundur bro ke 16 Desember paling lama Itu katanya. pun pertanda ada yang salah sebenarnya. Itu yang pengen gue kepoin di sini bro. Itu pertanda yang aneh itu sebenarnya. Gue ngomong ini ke istri gue bilang fishy banget. Iya, asli. Gila. Asli. So what's your take on this? Wah ini kalau misalnya lu buka kayak gini sih gue merepet ini. Tapi gue sebenarnya kan rakyat Indonesia dihajar dengan kekagetan demi kekagetan. Kagetnya berujung kekecewaan demi kekecewaan. Terus aja sangkain tuh selesai. Ternyata nggak selesai. Ada lagi. Dan fakta bahwa pada detik ini kita masih nggak tahu hasil, terutama yang DKI Jakarta. Betul. Itu kan menggambarkan bahwa ikut campurnya pihak-pihak tertentu tuh ternyata berlanjut gitu. Gue ngomong apa adanya ya, nanti lu sensor aja ya. Bisa. Kan kekecewaan orang itu adalah bahwa Prabowo itu di pidatonya, Pak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia, di pidatonya bilang bahwa saya nggak akan ikut campur pilkada. Beliau yang ngomong, saya nggak akan ikut campur pilkada, saya nggak akan cawe-cawe. Dan beliau bilang, saya yakin juga Pak Jokowi nggak akan cawe-cawe. Hitungan hari dari situ, kita ngelihat Pak Jokowi, saya titip Solo, saya titip Medan, semua dititip sama dia. Pak Prabowo bikin video pendukungan, Pak Prabowo rilis surat anjuran untuk nyoblos seseorang. Udah itu berjalan, sangkain udah selesai, dan semua yang didukung sama Prabowo Jokowi itu hampir semuanya kepilih. Ya kan yang dititipin sama Pak Jokowi, yang di-endorse Pak Jokowi, kan hampir semuanya menang tuh. Rakyat pikir kan, oke lah, you got what you want. Oke lah, DKI Jakarta lo kalah, but you got what you want. Ternyata enggak loh, DKI Jakarta masih mau diusahain juga dengan dibikin jadi 2 putaran. Sekarang rakyat Indonesia kan, aduh ini mau sampai kapan nih, kayak gini gila kali. Nah itu yang sebenarnya ada di kepala gua, dan itu yang sebenarnya kegusaran. Dan gua rasa bukan cuma gua yang gusar, maksudnya rakyat Indonesia juga banyak yang memikirkan hal yang sama. Lumayan capek aja sih, capek hati gitu. Capek hati, betul. Dan lebih capek lagi kalau kita memikirkan besar kemungkinan kebanyakan rakyat Indonesia tidak merasakan ada yang salah dengan ini. Emang kenapa sih gitu? Exactly. But here's the thing, maksudnya gue ngerasa ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang disfungsi atau dysfunctional lah ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi berusaha dinormalisasi. Sehingga kayak kita sendiri nggak tahu kalau kita ini lagi hidup di dalam sesuatu yang dysfunctional. Kayak oh ya emang udah normal aja, emang kayak gini. This is how it goes gitu. Tapi you are the voice gitu yang untuk ngasih tahu, no guys, ini nggak normal. There's something wrong with this gitu. Kita sebagai rakyat harus ngapain? Nah, pertama sih rakyat harus sadar dulu. Jadi kan kita nggak bisa berharap ada perubahan kalau sebelumnya nggak sadar adanya kesalahan. Jadi orang tuh mesti sadar dulu salah, baru kemudian dia ada keinginan, kayaknya kita mesti berubah deh. Nah, membuat orang sadar bahwa ini salah, ini juga prosesnya tersendiri. Makanya gue tuh, terutama dalam stand up gue, itu pengennya itu menargetkan masyarakat sebagai orang-orang yang gue senggol. Orang mikir kan, si Panji kalau ngomongin politik ini mau nyerang politisi ya. Politisi mah ini cuman kecil lah, maksudnya senggol-senggol kecil. Sebenarnya senggolan terbesar itu ke rakyat Indonesia. Kalau kita lebih baik secara kolektif, itu kan akan terdampak dari hasil proses demokrasinya gitu. Kita milih pemimpin sendiri, kita milih wakil sendiri. Kalau kita nggak berkualitas dalam memilihnya, ya collectively jadi berantakan. Nah ini yang gue sih nggak mau apa ya, kayak ayo kita semua mesti melakukan sesuatu. Gue mah ngelakuin apa yang gue bisa aja. Kebetulan gue pelawak, ya udah gue liat komedik. Kebetulan emang gue ngerasa itu lucu. Jadi udah itu yang gue bahas. Gue udah beberapa hari belakangan ini ngelatih joke-joke yang ke arah sana. And I feel good about this joke. Gue gak sabar untuk nunjukin. Kita bisa ngelihat joke itu di mana? Sebenarnya sih kayaknya ketika ini tayang beberapa klipnya udah muncul. Karena sebenarnya mau gue bawain di The Founders. Gue akan kesini untuk show The Founders. Di situ gue stand up sekitar 15 menit. Nah itu banyak joke-joke politik. Nanti klipnya bakal gue naikin ke sosmed. Jadi mungkin orang udah pada tahu ini. Tapi kan Founders tuh besok ya? Iya. Gitu. Berarti ini mungkin tayangnya hari Minggu sih actually. Ini hari Jumat. Oh ya? Wow. Ya berarti minggu depan. Minggu depan dari episode ini tayang, seminggu kemudian. Ya udah klip-klipnya bisa kita lihat nanti di Instagram lo, bisa kita lihat nanti di YouTube lo. All your udah
dilepasin semuanya. Iya, karena nggak bisa sebagai seniman ya, lu kan nggak sanggup untuk ngomongin hal-hal di luar yang lagi lu resahkan gitu. Kayak gue bisa aja, oke gue lagi resah sama politik, tapi coba ke samping ini gue coba nulis joke-joke lain. Akhirnya nggak oke gitu joke-nya, kayak pura-pura gitu, kayak gue, lu ngapain sih, kan bukan itu yang lagi resahin gitu. Akhirnya gue balik lagi ke politik-politik lagi gitu. Tapi maksud gue gini, ketika kita lagi melawan sebuah oposisi yang begitu besar banget, lu sama sekali nggak gentar gitu untuk ngomongin opini lu dan lain-lain gitu. Karena gue ngerasa serangan gue tuh bukan ke pemerintah. Kayak tadi kan gue ngomongin Pak Prabowo, ngomongin Pak Jokowi. Tapi kan sebenarnya gue nggak mengharapkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk berubah. Mereka mah nggak bisa diubah. Namanya juga politisi. Mereka mah pragmatis. Mereka, this is going to be weird for me to say this, tapi mereka merasa harus melakukan hal-hal yang mereka harus lakukan aja. Untuk Indonesia. This is the situation, untuk kepentingan mereka. Moga-moga sih untuk kepentingan Indonesia. Tapi mereka nggak bisa diapa-apain. Ketika gue ngomongin beliau-beliau itu di stand up gue, sebenarnya kan yang pengen dihajar kan rakyat. Lu mesti tahu loh kalau ini tuh salah. Gue kasih argumennya. So good. Argumennya gue bungkus dalam bentuk komedi. Supaya lu mudah untuk kunyahnya. Belakangan ini kan karena gue tahu rakyat Indonesia mungkin terlalu lelah, terus terlalu nggak punya waktu untuk mengkomparasi berita yang dia baca dengan berita yang lain supaya dapat gambaran itu. Biarkan itu jadi pekerjaan gue. Gue baca nih semua berita. Abis itu menurut rangkuman gue, ini menurut gue. Jadi kan ketika rakyat terima, oh ini udah lebih gampang nih. Gue percaya Panji. Kalau dia nggak percaya Panji, ya udahlah itu kesampingan. Gue percaya Panji. Oh ternyata begini ya. Oh gue ngerti sekarang konteksnya. Nah, jadi gue nggak pengen menyerang gitu. Bukan tujuan gue untuk menyerang, tapi gue tuh pengen ngasih tahu rakyat. Gue menyerang rakyat lebih tepatnya. Jangan goblok. Itu sebenarnya hampir semua rakyat Indonesia kalau ditanya lu anti korupsi atau enggak, pasti jawabannya anti korupsi. Tapi kalau ditanya kemarin DPR milih siapa? Siapa ya? Lah gimana sih lu? Lu milih orang yang akan duduk, kemudian dia akan mengawasi anggaran ribuan triliun. Gimana sih lu nitip duit ribuan triliun sama orang yang nggak lu kenal? Ya salah lu juga lah. Kalau kita ngomong-ngomong anggota DPR yang ada yang korup, lah itu kan ada yang milih. Salah satunya lu yang nyoblos orang yang nggak lu kenal. Kalau lu kenal aja enggak, gimana cara lu mau awasin? Gimana cara lu mau tagih? Gimana cara lu marahin? Lu nggak inget namanya siapa? Gitu kan? Gue berarti rakyat gue. Penonton lu namanya apa? Enggak, ini tetangga-tetangga aja. Iya, tetangga sih tidak terlalu mungkin tidak yang lain, tetangga lain gue. Iya. Ini oke, gue pengen tahu what happened in New York ketika si Donald Trump terpilih. Were you involved? Lu lagi di Amerika saat itu? Iya, gue lagi di Amerika. Oke, how was that? Maksud gue ini kayak terpecah juga, dan habis itu di Indonesia sendiri yang gak ada hubungannya sama Amerika, tapi mereka ikutan bersuara juga dan beropini juga gitu. Lingkungan gue kan lingkungan komedik ya. Jadi kalau misalkan pun gue terpapar sentimen politik Amerika Serikat lewat para komedian atau para penonton stand up comedy. Jadi waktu itu gue kebetulan harus open mic di sebuah comedy club. Tepat di saat debat pilpres sedang terjadi antara Trump dengan Kamala Harris. Nah, seperti yang kita tahu, Trump kan ngomong hal-hal yang absurd gitu. Wah, imigran makan anjing gitu kan. Dan Kamala Harris tuh strategi dia adalah membuat Amerika lihat orang ngomong aneh banget gitu kan. Tapi kenyataannya adalah di lapangan, di saat kita berpikir cuman Trump doang yang lucu dan aneh dan layak itu tahu kan, kenyataannya adalah kan itu kan orang-orang pada di bar, TV itu pada nyala. Semua orang ngetawain keduanya. Artinya ketika Trump ngomongin sesuatu, semuanya ketawa melecehkan gitu ya, ketawa apaan sih lu gitu. Tapi Kamala Harris juga ketika ngomong sesuatu, orang juga menertawakan kayak nggak masuk akal lu ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya secara umum, setidaknya dari potret masyarakat penikmat komedi dan pelaku komedi, dan ini juga tercitra dalam materi stand up-nya komedian, adalah orang-orang tuh udah ngerasa yaudahlah apa yang terjadi. Pertama-tama semua orang udah tahu Trump bakal menang. Tidak ada yang bisa ngelawan momentum kan itu. Nggak ada yang bisa melawan momentum. Dan kan ada teori yang mengatakan bahwa YouTube bisa memprediksi outcome dari pilpres. Ketika orang-orang ngelihat Kamala tuh pemunculannya dikit sekali di YouTube dibandingin dengan Trump, orang tuh udah mulai ada bayangan. Kamala bukan cuman dikit kanal YouTube-nya. Per kanal YouTube juga cuma 20 menit, 30 menit. Trump bisa 2 jam, 3 jam. People get to know the person. When you sit
and having a conversation for 2 hours, that's not a talk show. That's Yeah. just revealing yourself. Ya. Dan ya Trump muncul di Rogan, Trump muncul di Andrew Schultz, di Theo Von. Ada yang mengatakan menarik sekali bahwa Trump tuh banyak viewsnya rata-rata datang dari platform komedian. Oh. Yang menggambarkan bahwa ternyata penikmat komedi Amerika Serikat itu juga menggunakan komedian sebagai poros untuk belajar politik dan memahami politik di Amerika pun. Dan ya udah pada akhirnya orang udah punya ada bayangan bahwa Trump akan menang, dan ketika Trump menang ya udahlah gitu. Karena banyak juga teman-teman gue yang gue percaya opininya juga nggak suka sama Kamala Harris. Nobody likes a cop. She's a DA, right? She's a DA. Kerjanya kan nangkep-nangkepin orang. Nobody likes a cop. Nggak ada yang suka orang yang kerjanya menjarain orang. Jadi ya udah gitu. Mau gimana lagi? Udah pasti Trump yang menang, ya udahlah. Untuk komedian, Trump itu presiden yang lucu untuk diketawain. Jadi ya berkah untuk kami. Gak ada yang suka polisi. Nobody likes a cop. Oke, jadi pas di New York kemarin itu gue sempet datang ke open mic-nya lo kan. Ya. Open mic tersedih yang gue Iya, bilang kan. sedih sekali. Daniel sendirian di bar, semuanya udah pergi, gue naik terakhir, sudah bilang namanya Jonesy, karena Jonesy gue terakhir nih. Iya kayaknya, gak ada orang. Saksi dia saksi perjuangan saya, berat guys, berat. Kosong. Asli. Jadi itu benar-benar dia sendirian banget, orang kosong. Dia benar-benar, lu 5 menit ya itu ya. 5 menit. Stand up mic. Dan penontonnya cuma gue sendirian yang udah nonton itu ketiga kalinya. Iya betul. Hari itu lu ngikut terus kan? Iya gitu terus soalnya. Iya. Nah tapi gue inget ya, yang sampai sekarang nih ada salah satu komedian yang bilang, dia kayaknya dari Sweden atau apa gitu, dia bilang kayak, oh lu tahu nggak kalau misalnya di negara gue babi itu kalau misalnya suaranya tuh kayak gitu. Tapi begitu gue ke Amerika kaget gue karena babi suaranya lain. Babi itu suaranya freeze, stop, you're under arrest. Sampai sekarang gue masih ingat bro. Yeah, that's a good joke. It's a good joke. That's a good joke. Ya hanya bisa dilakukan di Amerika. Betul. Di sini mungkin bisa, tapi akan ada konsekuensinya. Tapi gue sekarang sih pengen ngebandingin kayak rakyat yang ada di Amerika sama rakyat yang ada di sini ketika memilih pemimpin mereka. Kayak gitu sih. Jadi kayak yang lu lihat apa nih yang kelihatannya dari rakyat kita sendiri itu bisa lebih di I don't know ya, di-improve lah. Ya. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Pada intinya orang yang memilih karena dia percaya bahwa perubahan bisa terjadi. Right. Atau percaya bahwa suaranya ada nilainya, atau percaya sama orang yang mau dia pilih. Intinya sih itu. Dan sisanya ya nggak percaya aja, percuma buat gua ngasih suara gua. Di Indonesia juga seperti itu. Yang mana juga menjelaskan kenapa angka partisipasi pilkada DKI itu terendah dalam sejarah. Cuman 50 something. Dan orang-orang bingung. Orang-orang bilang, oh mungkin karena TPS-nya kurang menarik, gak ada ondel-ondel. Tapi ini adalah karena orang ngelihat ada Ridwan Kamil, ada Pramono Anung, terus ada Dharma Pongrekun, terus mereka bilang, ini mah pura-pura. Wow. Ya, mereka udah gak peduli lagi. Iya, coba diskusi kemarin 3 kali debat, diskusi yang terjadi di sosmed adalah dari pernyataan-pernyataan gak jelas dari Dharma Pongrekun. COVID-19 adalah AI gitu, apaan coba? Gak ada yang ngomongin program, gak ada yang ngomongin gagasan, gak ada gitu. Jadi udah gak ada yang peduli. Mereka juga santai-santai aja, gak terlalu. Kan ada yang bilang gak panas ya pilkada DKI Jakarta sekarang. Ya nggak panas, orang semua juga tahu ini mainan doang. Ketika orang percaya dengan sebuah kandidat ini akan memancing peserta. Waktu Anies Sandi dan BTP Jarot itu tinggi sekali. Karena dua-duanya memancing kepercayaan. Aniesnya memancing kepercayaan orang, Pak BTP-nya juga memancing kepercayaan orang. Sehingga partisipasinya tinggi. Ya udah. Itu juga yang sama yang terjadi di Amerika Serikat. Kalau misalkan dia ngeliat kandidat kayak misalkan Obama pada zamannya, terus gitu orang-orang percaya bahwa ini orang bisa membawa perubahan, naik partisipasinya. Jadi sama. Cuman aja pertanyaannya adalah apa kira-kira hal-hal yang membuat orang percaya. Nah itu mungkin beda di setiap negara gitu. Dan itu yang tentu akan jadi unik untuk Indonesia. Indonesia percayanya gimana dan seterusnya. Lu kan kayak di konten lu sendiri, lu udah ngobrol sama banyak politisi banget gitu. Termasuk RK juga dan Pak Anies juga ketika dia si pengangguran bernama Anies.
Sampai sekarang masih nganggur. I know. It's so funny though. Kayak dia bisa bikin self-deprecating joke-nya itu bagus banget juga gitu. Di LinkedIn dia taruh unemployed gitu. Iya, betul. You know, so much fun. And I'm just wondering kayak sebenarnya siapa yang harusnya jadi gubernur Jakarta kalau misalnya bukan 3 orang pilihan ini? Sebenarnya kalau siapa harusnya sih, kalau misalnya kita ngomong berdasarkan survei dan elektabilitas harusnya Anies. Karena elektabilitasnya tertinggi, makanya dia dicari caranya supaya nggak bisa maju kan, ditinggal sama partainya, suaranya nggak cukup, akhirnya nggak bisa maju. Bayangin, orang dengan elektabilitas tertinggi di DKI Jakarta nggak bisa maju, itu kan menggambarkan bahwa emang maunya rakyat mah nggak ada nilainya, gimana maunya partai. So good. Kalau partainya mau ngasih endorsement sama si sosok ini, kebetulan sosok ini juga difavoritin sama rakyat, nih barang jadi. Cuman kan that's not the case. Nah tapi oke lah, kita kesampingkan Anies juga karena kita anggap Panji ini terlalu subjektif lah karena dulu pernah. Lo jubirnya Anies juga. Ya udah tinggalin aja. Kalau ditanya siapa yang harusnya dukung, emang nama juga nggak banyak. Nama juga buat gua kalau di antara 3 kandidat, gua lebih mengenal track recordnya Ridwan Kamil dalam pengelolaan kota dibanding Pramono Anung kan. Of course. Pramono Anung nggak pernah jadi kepala daerah. Ya. Dharma Pongrokun adalah jenderal polisi gitu, yang percaya COVID adalah AI. Nah, yang satu-satunya yang punya latar belakang itu adalah Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil tuh harusnya kandidat yang menarik, harusnya kandidat yang ideal. Terlepas dari ya semua, kita kan selalu bisa berargumen apakah waktu jadi wali kota Bandung berhasil atau tidak, apakah jadi gubernur Jawa Barat berhasil atau tidak. Tentu akan ada yang bisa dicolek-colek lah dari kegagalannya. Ini gimana, ini tentu. Of course, karena nggak sempurna. Iya, tapi kan menjalankan pemerintahan kota, pemerintahan daerah itu kan datang dengan pengalaman-pengalaman tertentu. Jadi Ridwan Kamil itu sebenarnya calon yang ideal. Hanya saja masyarakat itu udah keburu sentimen dengan siapa yang ada di belakangnya. Endorser seseorang itu kan harusnya jadi faktor penambah ya. Artinya misalkan lu mau maju terus di endorse sama katakanlah Pak BTP. Dukungan Pak BTP jadi faktor penambah. Lebih banyak suara jadi numpah ke lu. Right. Nah yang jadi permasalahan adalah banyak orang merasa Kang Emil yang didukung sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu justru jadi faktor pengurang. Bukan karena serta-merta gak suka sama Kang Emilnya, tapi karena udah keburu kecewa sama orang-orang tersebut. Dan sekali lagi, gue juga gak mau bilang mereka orang yang jahat ya. Gue gak mau bilang Prabowo jahat, Jokowi jahat. Hanya saja yang mereka lakukan di atas kertas kita bisa nilai tidak salah, tapi pada saat yang bersamaan juga tidak baik. Karena ada baik dan benar ya. Lo kan gak bisa cuma benar, emang salah yang gue lakuin? Ya iyalah, kalau cuma itu doang jadi modal pengambilan keputusan lo dan tindakan-tindakan lo, susah bener untuk maju. Lo harus benar, tapi juga harus baik gitu. So good. Kalau misalnya argumennya gini deh, misalkan kita punya rumah makan, terus karyawan kita pinter dan baik dan helpful, terus kita bilang oke, pokoknya nggak usah khawatir, ambil apapun yang ada di dapur, makan berapa banyak pun, bawa pulang untuk keluarga lu, terserah deh, bebas, nggak usah dihitung, baik dong. Right. Apakah itu benar? Tidak kita nggak tahu karena buat bisnisnya bisnis. bisa berantakan. Betul sekali. Yeah. Atau gue ambil contoh lain, misalkan kita lagi naik mobil, terus lagi lampu merah. Lagi lampu hijau. Tapi kita lihat nih, di perempatan lampu hijau, harusnya kita maju. Tapi kita lihat nih, ini ada orang mau nyebrang. Yang benar adalah maju aja terus orang hijau. Kalau misalkan gue berhenti, terus begitu gue kasih silakan. Baik dong. Tapi kan diklakson sama yang belakang. Betul, dan juga bisa kecelakaan. Karena yang di belakang kan taunya hijau, ya kan? Nah, berarti kita tahu dan kita ngerti gagasan bahwa lu bisa baik tapi nggak benar. Lu juga bisa benar tapi nggak baik. Nah benar tapi nggak baik itu yang terjadi sekarang gitu. Emang nggak ada aturan yang dilanggar. Ya. Tapi emang itu bagus kayak gitu. Nah inilah yang bikin rakyat Indonesia kecewa gitu. Kalau misalkan ini prakteknya berlanjut terus, kita modalnya cuma nggak salah, modalnya cuma secara aturan benar. Ya ini loophole emang sengaja dimanfaatin. Ya berat lah buat kita semua gitu. Tapi gila itu bagus banget sih. Kayak benar dan baik itu dua hal yang berbeda. Dan ternyata memang kadang-kadang cuman bisa pilih satu. Iya, di Indonesia juga kayaknya terminologi itu cuma ada di kita deh. Gue kayaknya nggak pernah dengar terminologi serupa dalam bahasa Inggris. Kita harus melakukan sesuatu yang baik dan benar gitu. Jarang banget kan. Di Indonesia sering banget kesebut. Iya, baik dan benar. Baik dan benar gitu. Iya. Kalau Inggris itu apa ya? Right and true? Gak mungkin. Enggak juga. Iya. Nice enggak juga. Enggak juga. Iya. Oke.
gini, lu dulu sempat jadi jubirnya Pak Anies, Ya. gitu kan, di pilkada saat itu. 2000 berapa ya? Gue lupa. 2017 kayaknya. 17 ya. Iya 2017. So you actually went in Ya. kayak di pilkada saat itu gitu. Betul. Lu Jabatan benar-benar resmi. masuk, exactly, jabatan resmi. Lu tahu banget apa yang terjadi di dalamnya and everything. Dan gue spill dikit dong, like apa ya? Seseksi itu ya, maksudnya untuk menjadi kepala daerah di Jakarta. Kalau Anies nih, I'm trying to say this as candid as possible ya. Kalau Anies ini emang, karena ada orang yang pengen punya jabatan kepala daerah karena dia tahu itu akan bermanfaat untuk bisnis, bermanfaat untuk entah apa gitu ya, kepentingan pribadi. Maksud gue gini, sekarang ini untuk pilkada Jakarta itu sampai diundur ke tanggal 16 Desember. Ada satu yang pengen menuntut kalau misalnya sampai ada putaran kedua, ada satu yang udah pede banget bakal ada putaran kedua. Berarti yang perebutkan ini kan sebenarnya partai-partai di belakangnya. Iya. Kenapa si kepala daerah ini sampai diperebutkan oleh dua gigantic partai saat ini gitu. So how sexy it is for untuk si partai ketika orang mereka itu bisa berhasil menjadi daerah, kepala Okay, daerah. I understand now. Very sexy karena menguasai Jakarta puts a chokehold on what you're trying to achieve. Gue ambil contoh gini. Orang kan nanya, Pak Jokowi itu sebenarnya ngapain ya? By the way, ini yang mau gue omongin ini teori ya. Okay. Teori. Jadi belum tentu benar gitu. Ya, fiktif. Iya. Belum tentu kenyataan lah gitu. Balik lagi, Wakanda. Iya. Orang bertanya-tanya, kenapa sih Pak Jokowi melakukan endorsement ini? Kan dia juga dia bukan presiden. Apa yang dia mau capai? Nah, banyak orang percaya bahwa kalau dia berhasil mengendorse kepala daerah ini dan kepala daerah ini pada daerah menjabat, ketika dia mau memajukan Gibran untuk kemudian menjadi capresnya, menjadi capresnya, dia bisa minta balas budi orang-orang yang pernah dibantu. Kan lu gue bantu untuk ada di posisi. Right. Kalau kepala daerah yang kemudian melakukan pengerahan, susah sekali untuk dilawan. Nah, Jakarta jadi poros yang penting. Kalau Jakarta lepas, agak PR juga untuk misi ini, untuk usaha ini. Walaupun yang lainnya semuanya udah ada Iya. tuh di tempatnya masing-masing gitu ya. Iya. Tapi di Jakarta sendiri kalau misalnya lepas, it Karena means Jakarta, nothing. Iya, Jakarta adalah segalanya. Jakarta masih adalah kunci gitu. Jakarta adalah pusat bisnis dan segala macamnya. Susah banget buat calon gue bergerak di Jakarta kalau Jakarta ini dipegang sama orang lain, bukan orang gua. Kita ngomongin izin, kita ngomongin logistik, kita ngomongin pengerahan suara atau pengumpulan suara. Geraknya susah lah kalau kotanya dijalanin sama orang yang sebelah malu. Dan kita tahu PDIP kan sebelah Pak Jokowi. Nah jadi untuk memenangkan itu krusial sekali bagi Pak Jokowi. Itu kalau kita percaya teori tersebut. Tapi secara umum memenangkan Jakarta itu penting. Karena kan gubernur DKI Jakarta kan gubernurnya presiden. Presiden kan hidup di DKI Jakarta. Ya. Kan ngikutin aturan gubernurnya DKI Jakarta. Nah jadi mendapatkan kemenangan di bukan DKI ya sekarang namanya DKJ. Itu krusial sekali. Sangat-sangat strategis. Apakah kemudian jadi kalah kalau misalkan Jakarta nggak berhasil dikuasai? Nggak juga, hanya saja semua jadi lebih mudah. Kalau misalkan kita fix menangin semuanya gitu. Ya, nah ini yang maksudnya gue penasaran ketika lu jadi jubir Anies saat itu gitu. Ketika akhirnya Pak Anies menang jadi gubernur, lu sebagai jubir sendiri tuh mendapatkan privilege tertentu nggak setelah lu dari seorang gubernur? Maksudnya sorry tadi lu belum selesai ngomong juga gue agak cut tuh. Lu bilang tadi sebenarnya kenapa banyak yang ingin mendapatkan jabatan tersebut, banyak yang mendapatkan power tersebut di Jakarta. Why orang tuh benar-benar ambi banget untuk menjadi kepala daerah, tapi mungkin Pak Anies berbeda ya, yang tadi lu pengen. Iya, kalau Pak Anies berbeda kalau misalkan konteksnya adalah lu jadi kepala daerah untuk membantu kepentingan-kepentingan pribadi lu yang kaitan sama bisnis dan segala macam. Dia nggak ada bisnis. Tapi memang untuk Anies dan untuk siapapun yang kemudian megang di DKI Jakarta itu adalah di Jakarta itu adalah langkah yang sangat strategis kalau pengen jadi presiden. Gitu. Jadi apa alasan Anies megang Jakarta? Tentu Anies masih bilang, oh karena gue pengen membagi, iya pasti itulah. Tapi
jawaban sebenarnya adalah karena kalau misalkan raportnya baik sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia jadi punya peluang lebih besar untuk maju jadi presiden. Capres. Ya. Iya. Dan itu yang terjadi kan? Ya. Beneran terjadi. Makanya yang gua apresiasi dari Mas Anies adalah dia nggak buru-buru maju. Dia bisa buru-buru maju, cuman dia memutuskan untuk menyelesaikan 1 periode. Terus dia baru masuk. Kalau lu ingat sebelumnya, sejak Pak Jokowi kita tuh nggak punya gubernur 1 periode kan? Ya. Pak Jokowi lagi di tengah-tengah, ditinggal kemudian Dan habis itu BTP iya. maju. BTP masuk kemudian nggak ngelanjut karena masuk Iya. penjara. Diganti lagi sama Pak Anies. Jarod dulu sementara. Ya. Jarod kemudian jadi gubernur, terus masuk lagi PTJ juga, terus saja kita tuh jadi berubah mulu. Betul. Jadi pembangunannya itu agak tersendat. Masuklah Mas Anies, dia sebenarnya sempat bisa maju kalau mau 2019 karena dia terpilih 2017 kan. Dia bisa tuh kalau mau maju 2019, tapi dia mutusin gue selesaiin dulu, dan itu gue apresiasi. Cuman waktu itu gue juga secara terbuka nggak setuju Mas Anies nyapres. Mending gak usah ikutan, udah mending jadi gubernur DKI Jakarta lagi aja gitu. Nggak kejadian juga jadi gubernur DKI Jakarta. Tapi ya kenapa untuk orang menjadi gubernur itu strategis? Karena memudahkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam konteks jabatan-jabatan lain. Sejelek-jeleknya setelah jadi gubernur nggak mungkin lah nggak kepilih jadi DPR. Nggak mungkin lah, orang namanya gede banget kok. Punya panggung seperti gubernur Jakarta, seksi banget, disebut sama media terus, relevan terus. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang, Anies kan datang. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Right. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Wow. Ya. Jadi ya. Apa yang udah dilakuin sebagai gubernur pun juga bakal dilupain juga gitu. Iya, 5 tahun cukup 5 tahun. lama loh. Dan kalau misalkan, gimana kalau kayak Pak Gita Wirjawan aja bikin YouTube? Iya, tapi kemudian lu lepas dari konteks politiknya. Ya. Kalau lu jadi YouTuber mungkin lu populer, tapi tidak cukup untuk kemudian bisa ikutan pilpres karena lepas konteks politiknya gitu. Seperti yang gue bilang, menjadi presiden atau menjadi gubernur atau menjadi apapun kan nggak cukup bahwa lu disukain sama rakyat, lu harus disukain sama politisi. Dan kalau menjadi YouTuber itu susah terjadi. Tapi kalau lu masih punya keterlibatan politik, itu bisa lu jaga. Ya, karena yang akan membuat lu untuk menjadi politisi adalah politisi-politisi lain, bukan rakyat. Betul, harus tuh politisi. Damn, bro. Damn. That's the real truth ya. It is. This is the world of the elite. Yeah. We're just living in their world. Ya. Lu sendiri tapi sama sekali gak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Dulu gue pernah punya ketertarikan. Jadi makanya lu sempat jadi jubirnya Pak Anies. Iya. Tapi abis itu Enggak. Justru setelah itu hilang. Nah itu dia tuh. What the hell happened, man? Karena suatu hari gue sadar bahwa yang diubah tuh di luar harusnya, bukan di dalam. Kan orang bilang gitu kan, kalau emang pengen melakukan perubahan, masuk dong ke dalam. Gitu kan? Ya. Mas Panji jangan di luar doang dong. Kalau berani masuk ke dalam politik gitu. Ya. Tapi lama-lama setelah gue sadar, justru gue harusnya di luar. Karena yang mesti diubah yang di luar ini. Kalau semua yang kritis, semua yang bisa membuat perubahan atau bisa mempengaruhi perubahan kemudian ada di dalam, tapi yang di luar dibiarin kayak sekarang, susah politiknya terus gitu. Harusnya rakyat yang lebih keras mempertanyakan, kenapa lu kayak kok lu merasa normal sih? Lu tau gak yang paling bikin gue sebel adalah kan gini ya. Waktu Pak Prabowo mengendorse 2 calon gubernur di belakangnya, gubernur dan wakil gubernur di belakangnya, kan dikritik kan, presiden kan nggak boleh ngasih endorsement. Terus kata KPU, dia tidak melanggar aturan apa-apa karena dilakukan di hari Minggu. Ya kan hari Minggu presiden nggak masuk kerja nih, tapi kan jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia, kan tetap dong. Masa gitu ngelesnya? Maksud gue, dan masalahnya tidak terlalu banyak rakyat yang sadar bahwa itu tuh salah. Bukan cuma salah, itu tuh sangat tolol gitu. Ngeles itu tolol gitu. Ya. Hanya karena lu presiden, bukan berarti kemudian Minggu lu bisa Lagi liburan gitu. lagi liburan. Lah sekarang kalau misalkan
kita diserang negara tetangga di hari Minggu. Hari Minggu presiden nggak kerja, kita serang aja. Masa presidennya Pak kita diserang negara tetangga? Sorry, bisa Senin aja nggak? Lagi libur kan nggak bisa gitu. Jabatan lu melekat, lu nggak masuk kerja, tapi lu tetap presiden Republik Indonesia. Nah yang kayak gini-gini tuh banyak yang nggak tahu. Itulah kenapa ngapain masuk ke dalam? Yang mesti diubah di luar. Ya udah. Bro, waktu gini ya, gue perhatiin bro ya. Kalau misalnya mau ngomongin soal Pak Jokowi itu kemarin dengan dinasti politik dan lain-lain gitu ya, itu pada berani semua bro. Tapi setelah pelantikan, Pak Prabowo nih, kalau misalnya mau ngelakuin kesalahan dikit aja, itu orang gak ada yang berani bro. Jenderal, I mean like sekarang ini apalagi dengan Kim Plus dan lain-lain gitu ya, kayak it's all absolute power. It's very hard untuk stand up to seorang Pak Prabowo sekarang. Kayak I think gue nggak tahu nih apakah Rocky Gerung masih sevokal dulu gitu dengan presiden yang sekarang. Kayak kalau misalnya dulu Pak Rocky kayak santai-santai aja gitu sama Pak Jokowi gitu kan. Tapi sekarang ini kan udah jenderal dengan Ya tapi kalau gue justru merasa ternyata Pak Prabowo tidak sesangar yang kita sangka. Really? Iya. Salah satu indikator paling jelasnya adalah ya kita pikir kan dia macan Asia, galak banget gitu. Tapi kabinet sekarang adalah kabinet paling gemuk dalam sejarah pasca reformasi. Yang berarti apa? What do you mean by gemuk? Jumlahnya banyak. Kan ada 120-an tuh yang dia lantik kemarin semuanya. Dan jumlah menterinya juga terbanyak dalam sejarah, besar sekali. Yang berarti kan ini adalah ujung dari balas budi. Bantuannya banyak, akhirnya balas budinya banyak. Sehingga kabinetnya banyak banget. Kabinet-kabinet yang kementerian-kementerian nggak pernah ada jadi ada. Pokoknya banyak banget lah. Terus kita semua ngelihat ternyata Pak Prabowo nggak sekuat yang kita sangka ya. Kalau misalkan Pak Prabowo itu emang galak dan Prabowo itu emang kuat, orang minta balas budi, apaan lo? Nggak ada, nggak boleh. Gue mau lakukan ini untuk Indonesia. Tapi bahwa kabinetnya itu besar sekali, menandakan bahwa ternyata dia nggak sekuat yang kita sangka. Buktiin sebaliknya. Gimana caranya seorang presiden Republik Indonesia, walaupun belum menjabat ya, terpilih, bisa ngomong di depan pidato, di depan orang bahwa gua nggak akan ikut-ikutan dalam pilkada. Tiba-tiba beberapa hari kemudian kebalik dan langsung ngasih dukungan dalam bentuk video, dalam bentuk surat. Ternyata lemah Pak Prabowo. Ternyata lemah. Jadi jangan takut sama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo galak sama gue bisa Pak Prabowo jangan galak sama saya. Galak sama orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan Bapak. Tunjukin Bapak macan Asia. Bukan ke orang kecil seperti saya, tapi sama elit-elit politis. Ini podcast masih bakal lanjut lagi kita? izin gedung ini hilang nih. But am I wrong though? Am I wrong? I'm not wrong. No. Katanya galak. Iya. Gue aja yang takut. Terus gitu Pak Prabowo ditanya, Pak kabinetnya kenapa gede banget? Terus dia bilang, lah kan emang negara kita negara besar. Lah dari dulu juga negaranya besar tapi menteri bisa cuma 30. Emang nambah, malah berkurang pasir kita dikasih ke Singapura. Indonesia berkurang secara jumlah pasir diberi ke Singapura. Negaranya nggak nambah, kenapa jadi menteri yang nambah? Ini ngeles-ngeles itu. Gue tau nggak ngeles-ngelesnya politisi Indonesia itu level, lu tahu ini nggak video viral? Saya aslinya 2 orang. Lu tahu nggak? Nggak tahu gitu. Ada anak muda ditangkap. Terus saya polisi, kamu tadi bilangnya kamu A, iya saya A. Barusan ngomongnya B, iya saya B. Lah terus gimana? Saya aslinya 2 orang. Itu ada tuh, ada. Kan itu kan adalah ngeles yang Nah menurut gue ngeles-ngelesnya politisi zaman sekarang tuh level kayak gitu. Kata gue, buset deh, kok ngomong kayak kita kayak aneh-aneh aja. Gimana menurut lo? Iya. Oke. Tapi gue ini gak marah loh, ini urat gue masih santai. Iya, masih santai kok. Masih santai. Gue orangnya peace kok. Iya, chill. Aman gue, aman. Chill. Aman. Dan iya, maksudnya deg-degan aja tapi chill. Gak nyangka kalau YouTube-nya Daniel yang viral gara-gara politik ya. Semacam off-brand gitu ya. Udah ngeliat gak ada apa YouTube yang viral gara-gara politik? Apaan? Akbar Faisal bukan, Daniel Mananta. Ya bener lu. Bingung. Iya, lumayan ngeri juga. Peringatan darurat ini namanya, guys. Bro, tapi again tentang peringatan darurat kemarin gitu ya. Itu kan sebenarnya udah kayak it's a warning from all the entertainers and everything. How effective was it, you think? I think it was very effective in terms of trying to educate people what's going on. Oke. Karena sebagai orang yang punya brand, kita tahu bahwa lu ngelihat sebuah image dan tulisan
it associates it to something, and it's Betul. an easier way to understand something or to identify something. Lu ngeliat logo, lu tahu itu apa. Ya. Karena spesifiknya itu. Nah kemarin Garuda Biru itu adalah brand yang sangat bagus, walaupun didesain dengan tidak sengaja gitu. Saking masifnya brand itu bergerak, orang jadi notice ada sesuatu nih, sehingga orang pengen tahu ada apa. Ya. Lalu ketika mereka mencari tahu ada apa, barulah mereka kemudian punya konteks akan apa yang terjadi. Makanya waktu itu banyak stand up comedian kan turun ke jalan. Ada Bintang Emon, Ya. Abdur Arsyad, Ya. Ari Kriting, Reza Radian, itu turun ya. ke jalan. Gue nggak ikutan karena A, gue lagi nyantai di Bali. Gue lagi liburan sama keluarga saat itu. Dan B, gue putuskan oke, gue nggak bisa turun ke jalan karena gue udah janji sama keluarga gue ke Bali. Gue udah di Bali berapa hari sebelumnya. Gue coba untuk ngasih tahu konteks tentang apa itu Garuda Biru. Dan ketika video itu muncul di YouTube gue, orang tuh banyak yang bilang makasih Mas Panji, gue akhirnya ngerti soal apa yang terjadi. Gue juga nonton actually. Jadi itu Dengan ada suara gergaji di belakang. betul. Iya. Intel kayaknya tuh. Annoying banget gitu, like what the hell. Ya, Ada yang ngerjain villa di belakang gua. Cuman itu efektif dalam hal raising awareness akan apa yang terjadi di Indonesia. right. Jadi tapi kalau misalkan apakah berhasil dalam konteks menciptakan perubahan dalam peta politik, kita pikir iya karena aturan soal usia MK, gubernurnya itu Ya. apa namanya Berubah lah saat itu. tapi toh ujung-ujungnya they get what they want, these politicians get what they want. Jadi it's a good fight, it's a hard fight but it's a good fight. Tapi setidaknya secara awareness lebih baik, dan lu bisa tanya siapapun popularitas Pak Jokowi itu turun sejak itu, turun terus. Jadi ya udah ya kita untuk saat ini yang penting awarenessnya aja dulu. Sebenarnya goalnya bukan membuat popularitas Pak Jokowi turun kan? Bukan. That's not the goal. No, that's never the goal. But the result was that because people eventually realize what he was trying to do is wrong. Orang-orang sadar gitu. Orang nggak kita rakyat Indonesia tuh nggak banget sebenarnya. Kita tahu kalau misalnya kita diberi konteks dan kita dijelasin dengan enak, kita ngerti gitu. Jadi orang-orang hanya perlu berpegangan sama moral untuk tahu bahwa iya sih tapi itu salah gitu. Udah gitu dong. Goal kalian tuh bukan ingin menurunkan popularitas Pak Jokowi, tapi goal kalian mengedukasi masyarakat supaya mereka ngerti apa yang sedang terjadi. Iya. And at least do something about it, Yeah. gitu ya. Ya. Cerminkan pengetahuan itu ketika nyoblos. Emang itu peran kita. Cerminkan pengetahuan itu ketika nyoblos. Ya. Makanya kalau kata Obama, don't boo, vote. Obama lagi ngomongin misalnya ya, Obama lagi ngomongin Donald Trump. Boo. Donald Trump gitu, don't boo, vote. Kalau lu boo doang tapi nggak kelihatan di vote, mau jadi apa gitu? Useless. Iya. Ya. Dan sayangnya itu yang terjadi sama pilkada juga yang kayak tadi lu bilang gitu, 52% cuma Yeah. orang yang ngevote, tapi yang lainnya ya apatis aja. Like, Iya. I don't Yaudahlah, mau care. gimana? Yeah, I don't care. Dan gue kemarin ngeliat ada di pilkada, gue gak tahu apakah ini di mana-mana gitu ya, tapi ada kotak kosong bro. Yeah. Itu di yang gue lihat di Bangka kalau nggak salah. Yeah. Ada di mana lagi ya selain di Bangka ya? Ada lagi nggak di tempat lain? Ada banyak pilkada yang lawan kotak kosong. Lawan kotak kosong tuh. Iya. Iya. Dan itu juga oleh banyak orang, gue mau ngomong oleh banyak orang karena gue nggak punya wawasan untuk tahu benar atau enggak. Oleh banyak orang dianggap sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah didesain, dan ada yang kotak kosong yang menang. Ya itu yang di Bangka itu kotak kosong yang menang. Dan itu sebenarnya kalau lo perhatiin baik-baik, coba perhatiin semua wilayah-wilayah yang kotak kosong dan perhatiin itu wilayah kayaknya dari apa. Lo akan tahu bahwa ada banyak tambang, ada banyak sawit Exactly. yang lagi mau dipertahankan sama satu pihak tertentu, sehingga ya udah kita pastiin lawannya kotak kosong aja. Kita setting gimana caranya supaya kotak kosong. Dan ya itulah yang terjadi. Beneran, coba riset aja. Yang kotak kosong itu wilayah apa tuh? Wilayah tambang kebanyakan itu ya. That's good. Iya si Bangka itu soalnya timah. Jadi karena itu yang pengen coba untuk dipertahankan sama si rezim yang berkuasa di situ. Itu artinya. Dan sangat-sangat disayangkan, yang berarti lagi-lagi maunya rakyat tuh bisa nggak kejadian karena jalan menuju keinginan rakyatnya tuh nggak dibukain dengan tidak tersedianya orang lain di situ untuk dipilih. Ya udah. Akhirnya kata rakyat, ya udah kotak kosong, gue coblos, biarin mau ngomong apa lu gitu.
It's so sad ya. It is very sad. Rakyat yang kecil yang mempunyai suara ini justru tidak pernah mendapatkan keadilan dari pemimpinnya. Iya. Tapi menurut gua, ini politisi-politisi ini kalau dia terus kayak gini, rakyatnya akan terpojok. There's no way if you push the people down and they can't go elsewhere, they're going to bounce up. There's going to be a reaction from the people. Jadi kita lihat aja, kalau misalkan politisi-politisi ini tetap mengutamakan greed ya, rakyatnya akan meletus. Ada waktunya rakyatnya akan meletus. Dan nobody wants that to happen. Nggak ada yang suka kerusuhan, nggak ada yang suka penggulingan kekuasaan, karena itu biasanya atau hampir selalu berdampak kepada krisis ekonomi. Ya. Tapi ya itu yang bisa terjadi. Ya. Makanya sebenarnya politisi kalau pintar mah dia tarik ulur. You can't win everything. You can't win every battle. Bro, kita sudah ditarik ulur dari berapa puluh tahun terakhir. Betul sekali, kawanku, tetanggaku. Gue udah berapa menit ya kita ngobrol ya? 45 menit ya. Gue deg-degan banget soalnya selama ini. Tapi maksud gue cukup ini loh. Gue gak nyangka gue akan terima pertanyaan-pertanyaan dari lo. Really? Yeah. Okay. This is not the place I thought I would receive these kind of question, which is interesting. To be honest, tetangga kepo ini kita mikirnya ya. Gue udah interview beberapa orang-orang juga yang lain tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia. Yang itu sih, tujuan dari tetangga kepo ini adalah confronting the dysfunction that's been limiting the growth of this country. Yeah. Karena banyak orang-orang itu yang ngerasa, oh ya kita hidup dalam sebuah keborokan yang itu normal. Padahal sebenarnya mereka bisa melakukan sebuah perubahan supaya mereka tidak lagi tinggal dalam sebuah keborokan. Dan masalahnya keborokan ini didesain supaya negara ini nggak maju-maju gitu. Majunya ya oke lah. Yang penting kita ya sih maju banget. Yang ada beberapa pihak maju banget, tapi ya justru sebagian besar dari masyarakat tuh nggak akan berkembang-kembang gitu. And this is the whole point of the podcast. Dan menarik karena kalau YouTube politik kayak misalkan Total Politik atau Narasi TV atau Akbar Faisal melakukan itu, kita udah tahu yang nonton siapa. Tapi kalau misalkan lu yang ngelakuin itu, diskusi-diskusi seperti ini akan nyampe ke orang-orang baru. Sama seperti kayak Andovi. Itu sekarang juga punya platform, dia sama siapa ya? Aduh, gue lupa mulu satu lagi ceweknya nama siapa. Terus mereka juga ngomongin soal politik, berbahasa Inggris yang kita bisa ada bayangan akan nyentuh level masyarakat yang mana, kalangan yang mana, dan itu bagus juga karena mereka jadi tahu. Jadi emang yang paling penting untuk menjangkau masyarakat dan membuat kita tahu apa yang terjadi adalah obrolan kayak gini sebanyak-banyaknya. Absolutely. Dan gak usah takut. Aman Pak Prabowo, Pak Prabowo baik. Pak Prabowo manis sekali, gemoy. Bapak kalau misalnya sampai video ini ke Bapak ya Pak ya, saya cari. Nyampe kok, saya dapat laporan kalau beberapa video nyampe. Cari Panji di New York Pak. Kenapa gak ada Pak Prabowo yang ngomongin di podcast gitu. Gue dengar. Pak Prabowo tahu kok. Mayor Teddy salam sama Pak Prabowo. Mayor Teddy mantap. Aduh, ini pertama kali banget gue setegang ini. Keren ini. Keren. Lu tapi ya I think ya it needs courage sih untuk benar-benar nge-trigger sebuah perubahan sih. And moga-moga. Gue ngerasa you're one of the courageous person. Lu juga, you give me this platform. We share the risk. No, you share the risk. You take the risk. You take the risk. Tim-timnya gue juga gak mau kena PHK ini. Dan karena gini, gue sendiri juga sebagai orang yang cinta banget sama Indonesia. Again, gue bikin podcast ini purely karena gue cinta sama Indonesia. Dan goalnya bukan membuat pihak tertentu menjadi tidak populer kayak tadi kita bilang, tapi benar-benar justru mengangkat orang-orang yang tidak mengerti untuk bisa lebih peduli lagi. Seperti yang tadi lu bilang, lu menunjukkan
cinta lu sama Indonesia melalui stand up comedy lu. I think as a communicator, gue menunjukkan cinta gue sama Indonesia melalui obrolan-obrolan kayak gini. And yes, we take the risk gitu. Yeah. Jadi kita nggak tahu apakah yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, tetangga-tetangga kita, ketika mereka ke-trigger gitu ya. Wow, dengan talenta yang gue punya, dengan resources yang gue punya, dengan network yang gue punya, mungkin ini yang bisa gue lakuin untuk membuktikan cinta gue sama Indonesia gitu. Dan 2 cents dari gua adalah supaya kemudian kita nggak disalahkan sama orang-orang yang sebel ngeliat video ini. Menurut gua akan lebih baik juga kalau kita bilang, tapi obrolan ini belum tentu benar. Karena lu juga mesti komparasi obrolan ini di tempat-tempat lain. Karena kan ini kan baru satu sisi. Gue yakin banget sih sama apa yang gue yakini sebagai sebuah kebenaran. Betul. Tapi kan gue juga nggak bisa bilang bahwa gue 100% benar. Jadi untuk yang nonton, jangan telan obrolan ini dan merasa ini adalah kebenaran. Lu cek juga YouTube orang lain gitu. Ketika ada diskusi ini misalnya di YouTube, Pak BTP punya YouTube juga kan? YouTube Pak BTP atau YouTube-nya Ferry Irwandi atau YouTube-nya Deddy Corbuzier. Lu komparasi aja sehingga lu punya gambaran utuh. Salah kalau misalnya lu ngelihat obrolan ini abis itu, oke, gua ambil kesimpulan mereka. Bebannya jadi di kami berdua. Orang-orang langsung bilang, wow, pada nurut tuh sama Daniel dan pada nurut sama Panji. Loh, Daniel sama Panji mah udah bilang jangan makan omongan kami mentah-mentah. Cek sama yang lain, that's on you. Kalau misalkan lu punya pandangan yang sempit terhadap politik, that's on you. Karena kami berdua udah ngingetin, jangan telan kami mentah-mentah. Cek yang lain. Ini menarik banget. Lu pas jadi jubir Anies, Pak Anies saat itu lagi panas banget dengan Pak BTP ya? Iya, lumayan. How are you seeing Pak BTP now? And like, saat itu gue gak tahu tuh, lu kan emang benar-benar lebih fokusnya ke what I like about it ketika gue datang ke stand up comedy special lu juga gitu ya. Lu benar-benar ngangkat Pak Aniesnya tapi tidak menjatuhkan Pak BTP-nya. Tidak seperti yang dilakukan banyak banget orang di sosial media saat itu gitu. Tapi lu juga nontonin konten-konten yang dibikin sama Pak BTP saat itu. Iya, maksudnya gue ngikutin pada saat kampanye tentu gue ngikutin. Orang gue teleponan, lu ingat gak jubirnya Pak BTP siapa? Sofia Lachuba. Oh, wow. Iya, bukan jubir resmi kampanye. Kalau gue kan jubir resmi. Tapi Sofia Lachuba campaigning untuk Pak BTP. Yeah. Waktu itu Sofia Lachuba nelfon gue karena waktu itu kami berdua diundang ke sebuah stasiun TV. Terus Sofia bilang, kayaknya kita bakal diberantemin sih. Gue nggak mau kalau kayak gitu. Right. Tapi kalau gue mundur sendiri, gue jadinya kesannya nggak enak. Maksudnya my camp akan dipotret sebagai menghindar. Kata Sofia, I need your help as well. I'm like, deal. I don't want us to fight anyway. Wow. Akhirnya gue juga bilang sama TV-nya gue mundur, Sofia bilang mundur, terus akhirnya gak kejadian. Nah, di teleponan itu, dia lagi sama Pak BTP. Wow. Ini ada Pak Ahok nih, mau ngomong sama Pak Ahok, mau dong itu. Terus Pak Ahoknya lagi tanda tangan, terus ada kedengaran Pak Ahok, Panji kenapa sih sebel sama saya? Enggak Pak, saya gak sebel Pak. Tapi lu gak sebel kan sama Pak Ahok kan? Enggak pernah sebel, gue gak sebel sama siapa-siapa. Iya. Gak sebel sama siapa-siapa. Cuma memang lu ngelakuin tugas lu sebagai jubirnya Pak Anies itu aja. Itu satu. Dan juga kita pun semuanya harusnya gak sebel sama Prabowo, gak sebel sama Pak Jokowi, sama Ridwan Kamil, sama Anies, sama siapapun tuh gak sebel sama orangnya. Tapi sama kebijakan-kebijakannya mereka ambil, sama keputusan-keputusan politiknya. Because that's their work. We can criticize their work. Mereka kan kerja pakai pajak kita. Nah jadi nggak pernah. Dan dia, gue pasti in good terms sama beliau. And if sama Pak Ahok. Iya, dan moga-moga gue bisa ngomong ya. Moga-moga juga nggak perlu diedit. Hari Minggu gue mampir ke YouTube Pak Ahok. Come on. Iya. Yes. Iya. Oke. Di wawancara. Lu diwawancara sama Pak Ahok? Iya, mampir ke YouTube. Oh wow. Iya. Oke. Interesting kan, orang akan kaget, oh iya si Panji mampir ke YouTube Pak Ahok. Untuk kasih tahu bahwa there's no malice, there's no hate, there never has been. Wow. Iya Pak Ahok, enggak, gue lebih kaget Pak Ahok jadi YouTuber juga sekarang. Iya, dia punya talk show kan, tanya BTP atau apa gitu, gue lupa namanya. Ask Ahok Anything. Iya, Ask Ahok Anything. Dan maksud gue sekarang Anies mungkin juga akan berubah haluan jadi YouTuber juga. Pak Mahfud MD kita udah ngeliat jadi YouTuber. Betul. Ya Pak Luhut juga mungkin nanti juga. Bentar lagi di YouTube mereka ada close the door-nya dia aja. Lucu bener. Aduh, anyway guys, thank you udah nontonin episode Tetangga Kepo kali ini. I hope ini bisa membuka wawasan kalian lagi. Terakhir dari Panji, sebelum lu balik ke New York ya,
untuk menghindar. Untuk kabur. Untuk kabur. Apa yang pengen lu sampaikan ke semua tetangga kita atau mungkin masyarakat Indonesia? Can I plug? Go ahead, please. Pertama-tama sedikit informasi, gua mau tour tahun depan, tahun 2025. Namanya Mens Rea. Ini istilah hukum, artinya niat jahat. Turnya April sampai dengan Agustus akan ditutup di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. The biggest comedy show ever in the history of this country. Anda dapat tiket. Thank you. Anda mau tiket? Anda beli dong. Iya. Boleh aman. Itu tahun depan gue akan buka penjualan tiket tanggal 10 Januari 2025 di mensrea.id. Gue pergi ke 10 kota nasional baru ditutup di Jakarta. Gue ngomongin politik. Tapi sekali lagi, gue bukan pengen jatuhin siapa-siapa. Nanti tonton aja sendiri. Yang gue senggol, yang pengen gue itu adalah rakyat Indonesia. Secara umum, untuk yang tetangga-tetangga yang nonton ini, secara umum kebanyakan di antara kita lupa bahwa kekuatan terbesar dari sebuah negara itu emang ada di rakyatnya. Harusnya pemerintahnya yang takut sama rakyatnya, bukan rakyatnya takut sama pemerintahnya. Kalau kita balikin lagi ke pemikiran itu, we should be fine, karena kita tahu kita bisa tuntut yang benar kepada pemerintah. Ingat bahwa pemerintah tuh kupingnya selalu tipis kok. Kalau kita gonggong, kalau kita gas, mau nggak mau, mereka nggak bisa. Mereka hidup dari approval rating kok. Kalau kita gas, kalau kita tuntut, mereka mau nggak mau akan ngasih apa yang kita minta. Jadi educate yourself dan citrakan wawasan yang lo tahu di pemilihan nanti. That's good. Mensrea tulisnya gimana? MENSREA. Mensrea, benar-benar Mensrea. Oke. Mensrea.com. .id, sorry. .id. Mensrea.id. Tapi itu baru bukanya tanggal 10 Januari. Ya. Oke. Penjualan tiketnya. Alright, there you go. I will be there. And thank you so much Panji. Again, thank you udah jadi tetangga gue yang ketiga kalinya ya gue datang. Dan ini menarik banget ya. Satu, lu ke Pantai Mutiara, ke apartemen gue. Habis itu gue ke New York. Habis itu sekarang lu udah di kantor baru kita di Kemang gitu. So, wow, you went through the phases of Daniel Mananta Network juga bro. Ikut bertumbuh bersama ya. Ikut bertumbuh bersama bro. Oke, thank you so much Panji. Thank you man. Blessings. Thank you. See you bro.